Mauli turun dari bus malam yang berderak-derak memasuki terminal Rangkas Bitung, menyandang ransel tua di pundaknya, dengan pedang panjang bersarung kayu yang diikat melintang di punggungnya. Keriuhan terminal terasa seperti dunia lain baginya. Suara klakson, teriakan calo, dan bau menyengat knalpot bercampur dengan aroma gorengan dari warung kecil di sekitar terminal. Seorang pria tua penjual tiket menghampirinya. "Mbak, mau kemana? Terminal sini rawan kalau malam," katanya sambil mengintip pedang yang terselip di punggung Mauli. Mauli menjawab dengan tenang, "Saya hanya mencari seseorang, sebelum langkah lebih dalam ke keramaian." Pakaian adat Dayak yang dikenakannya menarik perhatian. Kain berbordir warna-warni dan ikat kepala berhias bulu membuat orang-orang berhenti sejenak untuk melihatnya dengan rasa heran. Dua anak kecil mendekatinya, salah satunya bertanya polos, "Kak, itu pedang sungguhannya, bisa buat lawan hantu, enggak?" Mauli tersenyum kecil, lalu mengelus kepala anak itu sambil berkata, "Bisa, kalau dipakai untuk melindungi orang baik." Ia melihat papan pengumuman terminal yang penuh dengan tempelan iklan murahan, berharap menemukan petunjuk tentang saudara kandungnya, tetapi tak satu pun yang memberi jawaban. Malam mulai larut, lampu-lampu neon berpendar redup, dan Mauli menemukan sebuah bangku kosong di ujung terminal untuk beristirahat sejenak. Namun, ia merasa diawasi oleh sekelompok pria di sudut, yang menatap pedangnya dengan mata penuh rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan. Jembreng duduk di sebuah ruangan gelap di sudut terminal, dikelilingi oleh anak buahnya yang bersenjata parang dan golok, sambil menikmati kopi hitam dari cangkir kecil. "Siapa dia?" tanya Jembreng dengan nada kasar. Matanya menyipit ketika salah satu anak buahnya, Togar, melaporkan keberadaan Mauli. Togar menjawab cepat, "Gadis itu bawa pedang bang. Kayaknya bukan orang sini, pakaian aneh gitu." Jembreng terkekeh pelan sambil meletakkan kopinya. "Pedang? Hah, mungkin cuma gaya-gayaan. Tapi kalau dia macam-macam, kalian tahu apa yang harus dilakukan." Ruangan itu penuh asap rokok, dan di luar pintu, oknum polisi busuk bernama Komar berdiri sambil mengawasi, memastikan bahwa operasional Jembreng tetap berjalan lancar. "Komar," panggil Jembreng, "pastikan gak ada polisi yang ikut campur urusan ini. Kalau mereka ganggu, urusan mereka jadi urusan gue." Komar hanya mengangguk kecil, lalu berkata, "Selama gue dapat bagian gue, gak ada yang perlu lo khawatirin." Terminal menjadi wilayah kekuasaan Jembreng sepenuhnya, tempat ia memeras sopir, pedagang, bahkan penumpang dengan ancaman dan kekerasan. Di luar ruangan, salah satu anak buah Jembreng mulai mengintai Mauli, melaporkan setiap gerakannya kepada Jembreng dengan pandangan licik. "Kalau dia bikin rusuh," kata Jembreng, "bawa dia ke sini, gue mau lihat seberapa tajam pedangnya." Ketika Mauli sedang duduk di bangku terminal, seorang pria bertubuh besar bernama Ujang mendekatinya dengan senyuman licik di wajahnya. "Mbak cantik, ngapain sendirian malam-malam di sini? Bahaya, loh," katanya sambil duduk di sebelah Mauli tanpa diundang. Mauli hanya melirik pria itu sebentar dan berkata dingin, "Saya tidak butuh teman." Ujang tak menggubris, malah mencoba meraih pundak Mauli sambil berkata, "Pedang ini berat ya, buat apa perempuan bawa pedang begini?" Dalam sekejap, Mauli berdiri, mencabut pedangnya setengah, lalu menebaskannya ke meja kayu kecil di depan mereka hingga terbelah dua. Orang-orang sekitar tersentak, beberapa mundur dengan panik, sementara Ujang terpaku dengan wajah pucat pasi. "Sentuh saya lagi, dan itu bukan meja yang saya tebas," kata Mauli dengan nada tegas, pandangannya tajam menusuk. Kerumunan mulai bergumam, sementara Ujang bangkit dengan wajah malu, bergegas pergi untuk melaporkan insiden itu kepada anak buah Jembreng. Beberapa orang di sekitar mulai berseru kagum, "Perempuan itu bukan orang sembarangan, hati-hati sama dia." Namun, di sudut lain, Togar, anak buah Jembreng, mengamati Mauli dengan tatapan dingin, melaporkan kejadian itu kepada Jembreng melalui telepon genggamnya. Malam itu, Jembreng memerintahkan 5 orang anak buahnya, termasuk Ujang dan Togar, untuk mencari Mauli dan membawanya hidup-hidup ke markas mereka. Mauli, yang sedang berjalan di sekitar terminal mencari penginapan, merasakan langkah kaki berat yang mendekat dari belakang. "Hei, gadis pedang!" seru Ujang dengan nada menantang, diikuti oleh 4 pria bersenjata golok dan parang. Mauli berbalik, melihat mereka dengan pandangan datar, lalu berkata, "Kalian ingin apa?" "Jembreng mau bicara sama lo," kata Togar sambil mengayunkan goloknya ke udara, seolah memberi peringatan. "Kalau Jembreng ingin bicara, suruh dia datang sendiri," jawab Mauli, mencabut pedangnya perlahan. Sinar lampu neon memantulkan cahaya dari bilah tajamnya.
Tanpa peringatan, salah satu preman menyerang, tetapi Mauli dengan gesit menghindar, memutar tubuhnya, dan menebas lutut pria itu hingga terjatuh. Pertarungan pecah. Mauli, dengan gerakan cepat dan mematikan, melumpuhkan 3 dari 5 pria itu hanya dalam beberapa menit. Kerumunan mulai berkumpul, menonton dengan ketegangan, sementara 2 pria yang tersisa melarikan diri dengan panik, meninggalkan teman-temannya yang terluka. Di kejauhan, Jembreng mendengar kabar kekalahan anak buahnya dan mengepalkan tinjunya dengan murka, bersumpah untuk tidak membiarkan Mauli lolos begitu saja. Setelah perkelahian di terminal, Mauli berjalan menuju warung kopi kecil dan bertemu dengan Salman, seorang mantan sopir bus yang kini menjadi saksi bisu kekejaman Jembreng. "Aku lihat apa yang kamu lakukan tadi," kata Salman dengan suara serak sambil menyesap kopinya. "Kamu butuh bantuan untuk menghadapi Jembreng." Mauli mengangguk. "Aku juga mencari saudara kandungku yang hilang, mungkin dia terjebak di bawah kekuasaan Jembreng." Salman menceritakan bagaimana Jembreng memeras sopir bus dan pedagang, serta menggunakan oknum polisi seperti Komar untuk melindungi bisnis gelapnya. "Aku tahu jalur rahasia yang sering digunakan Jembreng untuk bergerak tanpa terdeteksi," ujar Salman. "Kita bisa menggunakannya untuk merencanakan serangan." Mauli merasa lega menemukan sekutu yang memahami situasinya. "Terima kasih, Salman. Bersamamu, mungkin kita bisa mengalahkan Jembreng." Mereka berdua mulai menyusun strategi, memetakan titik lemah kekuasaan Jembreng dan mengumpulkan informasi dari warga terminal yang takut untuk bicara. Pada malam berikutnya, Mauli dan Salman mengumpulkan beberapa sopir bus dan pedagang yang bersedia bergabung dalam perlawanan kecil mereka. "Kita harus bergerak saat Jembreng lengah," kata Salman sambil menunjukkan rencana mereka. "Kita akan menyerang pada dini hari saat dia tidur." Mauli merasa semangatnya membara. "Mari kita bebaskan terminal ini dari tirani Jembreng, demi mereka yang telah menderita." Seminggu setelah pertemuan dengan Salman, Jembreng menyadari bahwa kekuasaannya mulai terganggu oleh perlawanan kecil yang dipimpin Mauli. "Kita harus meningkatkan pengamanan, jangan biarkan mereka mendekati kekuasaan kita," perintah Jembreng kepada anak buahnya dengan suara dingin. Di tengah kekacauan, sebuah toko di terminal dibakar oleh Jembreng sebagai peringatan keras kepada Mauli dan kelompoknya. Api menyulut ketakutan di antara warga, tetapi Mauli tetap tenang dan mengumpulkan anggota perlawanan untuk melanjutkan misi mereka. Malam itu, Mauli mengalami kilatan memori leluhur Dayak yang memperingatkannya tentang kekuatan pedangnya yang bisa bangkit saat dibutuhkan. Kekuatan ini bukan hanya untuk bertarung, tapi juga untuk melindungi, bisik suara leluhur dalam mimpinya, membuat Mauli semakin memahami tanggung jawabnya. Dengan semangat baru, Mauli dan Salman memperkuat aliansi mereka, merekrut lebih banyak warga terminal yang ingin bebas dari cengkeraman Jembreng. Jembreng, yang merasa terancam, mulai menggunakan taktik lebih kejam, termasuk penyiksaan dan ancaman terhadap keluarga anggota perlawanan. Salah satu toko kecil di terminal hancur habis, meninggalkan puing-puing dan warga yang trauma. Namun hal ini justru memotivasi Mauli untuk berjuang lebih keras. Mauli menyadari bahwa setiap serangan Jembreng semakin memperjelas bahwa dia harus menemukan cara untuk menghentikan tirani ini sekali dan untuk selamanya. Dalam pencarian yang tak henti-hentinya, Mauli menemukan petunjuk yang menunjukkan bahwa saudara kandungnya mungkin pernah menjadi korban jaringan perdagangan manusia Jembreng. "Ini tanda-tanda yang sama dengan laporan terakhir tentang penculikan di hutan dekat sini," ujar Salman sambil menunjuk foto-foto yang ditemukan di dalam terminal. Mauli merasakan hatinya hancur, tetapi amarahnya semakin membara. "Aku harus menemukan dia dan memastikan Jembreng tidak bisa menyakiti orang lain lagi." Mereka memutuskan untuk menyusup ke salah satu gudang yang dijaga ketat oleh anak buah Jembreng untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keberadaan saudara Mauli. Malam itu, dengan penuh keberanian, Mauli dan Salman berhasil memasuki gudang tersebut, menemukan tanda-tanda bahwa beberapa orang telah dipindahkan ke lokasi lain. "Kita harus mengikuti jejak ini, mungkin mereka masih disimpan di tempat lain," kata Salman, sambil mencatat setiap detail yang mereka temukan. Di tengah pencarian, Mauli menemukan sebuah foto lama yang menunjukkan dirinya dan saudara kandungnya sebelum mereka dipisahkan oleh konflik di kampung halaman. Air mata berlinang di pipi Mauli, tetapi dia segera menahan diri. "Tidak sekarang. Kita punya tugas yang lebih besar untuk diselesaikan." Mereka keluar dari gudang dengan informasi baru, mengetahui bahwa Jembreng telah memperluas jaringan ke kota-kota lain di Jawa Barat untuk memperkuat kekuasaannya. Mauli menyadari bahwa untuk menyelamatkan saudaranya dan menghentikan Jembreng,
Mereka harus menggali lebih dalam dan menemukan kelemahan dalam sistem kejahatan terorganisir ini. Di tengah perjuangan mereka, Komar mulai merasa terancam oleh keberanian Mauli dan publik yang mulai mendukungnya, memutuskan untuk menggiring Mauli ke perangkap. Suatu malam, Komar mendekati Mauli dengan dalih menawarkan perlindungan. Aku tahu kamu butuh bantuan, mari kita bicara di tempat yang aman. Mauli, yang mulai curiga dengan motif Komar, bertanya, mengapa kamu tiba-tiba membantu aku setelah semua yang terjadi? Komar tersenyum tipis, karena aku juga bosan dengan Jembreng, mungkin kita bisa bekerja sama. Tanpa memberitahu Salman, Mauli setuju untuk bertemu dengan Komar di sebuah gudang kosong, berharap bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini. Saat pertemuan berlangsung, Komar tiba-tiba menarik pistol dari balik bajunya dan mengancam Mauli, maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melanjutkan ini. Mauli dengan cepat mengayunkan pedangnya, memotong tali senjata Komar sebelum dia bisa menembak. Pengkhianatan seperti ini tidak akan aku biarkan. Pertarungan singkat pun terjadi, di mana Mauli berhasil mengalahkan Komar tanpa membunuhnya, memilih untuk memberinya kesempatan kedua. Pergilah dan jangan kembali, atau aku akan memastikan kamu tidak pernah mengganggu lagi, kata Mauli dengan tegas sebelum meninggalkan gudang. Kejadian ini semakin menguatkan tekad Mauli dan Salman untuk menghentikan Jembreng, menyadari bahwa mereka tidak bisa mempercayai siapapun selain diri mereka sendiri. Beberapa minggu setelah pengkhianatan Komar, Jembreng merasa marah dan memutuskan untuk menyerang perlawanan Mauli secara langsung di pasar malam terminal. Pada malam yang dipenuhi lampu dan keramaian, sekelompok preman bersenjata golok dan parang mulai menyerbu pasar, menciptakan kekacauan di antara warga. Ini saatnya kita tunjukkan siapa yang berkuasa di sini, teriak Jembreng sambil mengibarkan bendera hitam sebagai tanda serangan. Mauli, yang sedang memimpin pengamanan pasar, segera mengarahkan anggota perlawanan untuk melindungi warga dan melawan serangan preman. Pedangnya bersinar dengan cahaya magis yang baru bangkit, memberi Mauli kekuatan tambahan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Salah satu preman mendekati Mauli dengan golok, namun dengan gerakan cepat, Mauli menangkis serangan itu dan memotong lengan pria tersebut. Kehebohan semakin meningkat saat lebih banyak preman bergabung dalam serangan, tetapi Mauli tetap tenang dan fokus mengatur strategi perlawanan. Di tengah pertarungan, Salman berhasil menyelamatkan seorang anak kecil yang hampir terluka, menunjukkan kepemimpinan dan keberanian yang tak kalah dari Mauli. Setelah beberapa jam bertarung, perlawanan berhasil mengusir sebagian besar preman Jembreng dari pasar malam, meskipun beberapa di antaranya terluka parah. Di akhir malam, Mauli berdiri di tengah reruntuhan pasar, menyadari bahwa pertempuran ini baru permulaan dan Jembreng akan semakin berbahaya. Malam setelah pertumpahan darah di pasar, Mauli mengalami mimpi yang sangat nyata di mana leluhur Dayak muncul untuk memberinya petunjuk. Mauli, pedangmu adalah warisan suci yang hanya bisa diaktifkan oleh hati yang murni, ujar salah satu leluhur dengan suara bergema. Gunakan kekuatan ini untuk melindungi yang lemah. Mauli terbangun dengan keringat dingin, merasakan energi yang mengalir melalui tubuhnya, membuatnya lebih kuat dan lebih fokus dari sebelumnya. Dalam mimpinya, leluhur lainnya menambahkan, kekuatanmu juga membawa tanggung jawab besar, jangan biarkan kemarahan menguasaimu. Mauli merenungkan pesan tersebut, menyadari bahwa dia harus menemukan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan dalam pertempurannya. Keesokan harinya, dia berbagi pengalamannya dengan Salman. Aku harus belajar mengendalikan kekuatan ini agar bisa efektif melawan Jembreng. Salman menyarankan mereka mencari bantuan dari dukun lokal yang terkenal bijaksana dan memiliki pengetahuan tentang energi spiritual. Mereka memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun yang tinggal di pinggir hutan, berharap mendapatkan bimbingan lebih lanjut tentang pedang sakral Mauli. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, mereka menghadapi beberapa rintangan, termasuk serangan kecil dari preman yang masih setia kepada Jembreng. Dengan keberanian dan kekuatan baru, Mauli berhasil melindungi Salman dan dirinya sendiri, membuktikan bahwa dia semakin siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Mengetahui bahwa perlawanan Mauli semakin menguat, Jembreng memutuskan untuk menyerang Salman sebagai upaya melemahkan kelompok perlawanan. Pada malam yang gelap, sekelompok preman Jembreng menyerbu rumah Salman, menyiksanya di depan Mauli untuk memancingnya keluar. Mauli, keluar dan hadapi kami, ini hanya akan menyakitimu, teriak salah satu preman sambil mengayunkan goloknya. Tanpa ragu, Mauli melompat ke depan, pedangnya berkilauan di bawah sinar bulan. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang yang aku pedulikan. Pertarungan sengit pun terjadi,
di mana Mauli menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa, memotong dan menangkis serangan dengan gesit. Salah satu preman berhasil mengenai Mauli dengan parang, membuatnya terluka parah di perut, tetapi dia tetap berdiri tegar. Dengan amarah yang membara, Mauli mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, melumpuhkan Jembreng dan sebagian anak buahnya. Jembreng, yang melihat musuh-musuhnya terdesak, berusaha melarikan diri namun terjebak oleh pedang Mauli yang tidak tertahankan. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ini baru permulaan," teriak Jembreng sebelum akhirnya terjatuh tak berdaya. Meskipun terluka, Mauli berhasil menyelamatkan Salman, namun ia sadar bahwa pertempuran ini telah menguras tenaga dan sumber daya kelompok perlawanan mereka. Setelah serangan Jembreng, Mauli dibawa ke rumah dukun yang ramah, yang segera mulai merawat luka-lukanya dengan ramuan tradisional. "Kamu harus istirahat dan membiarkan tubuhmu sembuh," kata dukun sambil menyiapkan obat-obatan. "Kekuatan pedangmu perlu diselaraskan kembali." Salman tetap setia di sisinya, membantu merawat Mauli dan memastikan bahwa tidak ada serangan mendadak dari sisa-sisa kelompok Jembreng. Selama proses penyembuhan, Mauli menghabiskan waktu bersama dukun, belajar lebih dalam tentang energi spiritual dan bagaimana mengendalikan kekuatan pedangnya. "Kekuatan sejati datang dari hati yang tenang dan niat yang murni," ujar dukun. "Jangan biarkan amarahmu menguasai dirimu." Mauli mulai memahami pentingnya keseimbangan antara kekuatan fisik dan spiritual, menyadari bahwa dia harus menjadi lebih dari sekadar pejuang. Di sisi lain, Jembreng yang terluka mulai merencanakan balas dendam, mengumpulkan sisa-sisa pasukannya untuk serangan besar berikutnya. Mauli, setelah beberapa minggu beristirahat, merasa lebih kuat dan siap untuk kembali ke medan pertempuran demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Dengan dukungan Salman dan anggota perlawanan lainnya, Mauli mulai menyusun strategi baru untuk menghadapi ancaman yang semakin besar dari Jembreng. "Kita tidak bisa membiarkan Jembreng terus menyiksa orang-orang ini," kata Mauli dengan tekad yang bulat. "Kita harus menghentikannya sekali untuk selamanya." Setelah sembuh, Mauli kembali ke terminal dengan semangat baru, membawa pedang sakral yang kini dipenuhi energi leluhur Dayak. Bersama Salman dan anggota perlawanan lainnya, mereka mulai melancarkan serangan gerilya terhadap titik-titik strategis yang dikuasai Jembreng. "Serangan pertama kita akan jatuh pada perempatan utama. Kita butuh semua orang untuk bekerja sama," perintah Mauli dengan suara tegas. Pada malam hari, mereka berhasil menghancurkan satu gudang penyimpanan senjata Jembreng, melemahkan pasokannya dan menimbulkan kebingungan di pihak musuh. Jembreng yang marah menyadari bahwa perlawanan Mauli semakin efektif. "Kita harus menggandakan upaya kita. Jangan biarkan mereka terus maju." Mauli dan kelompoknya melanjutkan serangan dengan taktik gerilya, menyerang secara tiba-tiba dan kemudian menghilang ke dalam kerumunan terminal. "Kita harus menggunakan pengetahuan kita tentang terminal ini untuk keunggulan kita," ujar Salman. "Jembreng tidak akan tahu dari mana kita datang." Setiap serangan yang berhasil meningkatkan moral warga dan anggota perlawanan, yang semakin percaya diri dalam menghadapi Jembreng. Di tengah kampanye ini, Mauli menemukan dokumen penting yang mengungkapkan rencana Jembreng untuk memperluas kekuasaannya ke kota-kota lain. "Ini berarti kita harus bertindak cepat sebelum Jembreng menguatkan posisinya lebih jauh," kata Mauli. "Kita harus mengakhiri ini sekarang." Sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan Mauli, Komar mulai menyebarkan fitnah bahwa Mauli adalah penyebab kekacauan di terminal, mencoba menggoyahkan dukungan publik. "Dia datang dari luar, membawa masalah bagi kita semua," ujar Komar di depan kerumunan, mencoba memanipulasi opini warga. Meskipun demikian, dukungan terhadap Mauli tidak surut, dan banyak warga mulai melihat kebenaran di balik tindakan Komar. Suatu malam, Mauli bertemu langsung dengan Komar di sebuah lorong sepi, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan untuk menghadapi pengkhianat. "Kamu pikir kamu bisa menipu semua orang? Aku tahu niatmu sebenarnya," kata Mauli dengan mata yang tajam. Komar mencoba merayu Mauli untuk bergabung dengan mereka. "Dengan kekuatanmu, kita bisa mengendalikan terminal ini bersama." Namun, Mauli menolak dengan tegas. "Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan orang sepertimu yang hanya mementingkan diri sendiri." Terjadi pertarungan singkat antara Mauli dan Komar, di mana Mauli berhasil mengalahkan Komar tanpa membunuhnya, memilih untuk membiarkannya hidup sebagai pelajaran. "Pergilah dan jangan kembali, atau aku akan memastikan kamu tidak pernah mengganggu lagi," kata Mauli sebelum meninggalkan Komar terluka. Kejadian ini menginspirasi warga untuk lebih percaya pada Mauli, dan semakin banyak yang bergabung dalam perjuangan mereka melawan Jembreng. Dalam pencarian yang terus berlangsung,
Mauli akhirnya menemukan lokasi di mana saudara kandungnya ditahan sebagai buruh paksa oleh jaringan jembreng. Aku harus segera menyelamatkannya sebelum terlambat, ujar Mauli dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh tekad. Bersama Salman dan beberapa anggota perlawanan lainnya, mereka menyusup ke fasilitas tersembunyi di hutan dekat terminal, tempat saudara Mauli ditahan. Kita harus bergerak cepat dan hati-hati, jangan sampai ada yang terluka, peringat Salman sebelum mereka masuk. Di dalam fasilitas, mereka menemukan saudara Mauli yang lemah dan ketakutan, diselimuti oleh kondisi yang memprihatinkan. Mauli segera melepaskan saudara kandungnya, sambil menghibur dan meyakinkannya bahwa mereka akan segera keluar dari sini. Namun, saat mereka berusaha keluar, Jembreng dan anak buahnya muncul dari bayang-bayang, siap untuk menghentikan mereka. Kalian pikir bisa begitu saja menyelamatkan mereka, kalian akan menyesal, ancam Jembreng dengan senyum jahat di wajahnya. Mauli, dengan kemarahan yang membara, mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, memotong senjata dan melumpuhkan beberapa preman sekaligus. Dalam kekacauan itu, Mauli dan kelompoknya berhasil melarikan diri dengan saudara kandungnya, namun Jembreng bersumpah untuk membalas dendam dengan segenap kekuatannya. Setelah penyelamatan saudara kandungnya, Mauli kembali ke rumah dukun untuk memahami lebih dalam tentang pedang sakral yang dimilikinya. Dalam meditasi mendalam, dukun membantu Mauli menghubungkan energi spiritualnya dengan pedang, memungkinkan kekuatan leluhur untuk mengalir lebih kuat. Pedang ini bukan hanya senjata, tapi juga simbol perlindungan dan keberanian, ujar dukun, gunakan dengan bijak dan hati-hati. Mauli merasakan keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, memahami bahwa dia harus menjaga hati tetap murni untuk menjaga kekuatan pedangnya. Jika kekuatan ini disalahgunakan, kamu akan kehilangan jiwamu, peringatan dukun, menekankan pentingnya niat yang benar. Dengan pengetahuan baru, Mauli merasa lebih siap untuk menghadapi Jembreng dan menghentikan tirani yang telah berlangsung lama. Salman dan anggota perlawanan lainnya mengagumi perubahan dalam diri Mauli, melihatnya sebagai pemimpin yang lebih bijaksana dan kuat. Mereka mulai merencanakan serangan terakhir yang akan mengguncang fondasi kekuasaan Jembreng dan mengakhiri konflik ini. Mauli tahu bahwa ini adalah momen penting, di mana setiap keputusan akan menentukan nasib terminal Rangkas Bitung dan warganya. Kita harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan tidak ada lagi yang menderita di bawah kekuasaan Jembreng, kata Mauli dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Mengetahui bahwa Mauli dan kelompoknya sedang merencanakan serangan besar, Jembreng mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menciptakan kekacauan di terminal. Pada pagi hari, terminal dipenuhi dengan suara teriakan, bentrokan senjata, dan asap dari kobaran api yang disebabkan oleh serangan mendadak. Mauli, bersama Salman dan anggota perlawanan lainnya, segera mengatur formasi pertahanan untuk melindungi warga dan menghentikan serangan. Kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi, jangan biarkan mereka mengambil alih terminal lagi, perintah Mauli dengan suara lantang. Pertarungan sengit pun terjadi di setiap sudut terminal, dengan Mauli memimpin serangan balik menggunakan pedangnya yang penuh energi magis. Jembreng, yang melihat kekacauan yang terjadi, langsung menghadapi Mauli dalam duel terakhir yang menentukan nasib mereka. Ini akhir dari segala kekacauanmu, Mauli, ujar Jembreng sambil mengayunkan parangnya dengan penuh kemarahan. Mauli, dengan gerakan cepat dan presisi, menghindari setiap serangan Jembreng dan membalas dengan tebasan yang mematikan. Dalam momen klimaks, pedang Mauli menyala terang dengan cahaya magis, memberikan kekuatan ekstra yang membuat Jembreng tak berdaya. Dengan satu tebasan terakhir, Mauli berhasil menghancurkan Jembreng, mengakhiri tirani yang telah lama menguasai terminal Rangkas Bitung. Setelah kekalahan Jembreng, bukti keterlibatan Komar dalam jaringan kejahatan mereka terungkap melalui dokumen yang ditemukan oleh Mauli dan kelompoknya. Lihat semua ini, dia benar-benar pengkhianat yang bekerja sama dengan Jembreng untuk memperkuat kekuasaannya, ujar Mauli sambil menunjuk bukti yang ada. Informasi ini segera disebarkan kepada publik, menyebabkan kemarahan massa terhadap oknum polisi busuk tersebut. Warga terminal yang sebelumnya takut kini bersatu padu untuk mengepung Komar dan menuntut keadilan atas pengkhianatannya. Komar, yang merasa dunia runtuh di sekitarnya, mencoba melarikan diri dari terminal dengan panik. Aku harus pergi sebelum semuanya mengejarku, kata Komar sambil berlari ke arah keluar terminal. Namun, Mauli dan beberapa anggota perlawanan berhasil mengejarnya sebelum dia bisa kabur, menangkapnya dengan mudah. Kamu akan bertanggung jawab atas semua kejahatan yang telah kamu lakukan,
kata Mauli dengan tegas sambil mengikat tangan Komar. Dengan bukti yang kuat, Komar diserahkan ke pihak berwajib, mengakhiri pengaruh buruknya di terminal Rangkas Bitung. Keberhasilan ini semakin menguatkan reputasi Mauli sebagai pahlawan sejati yang tidak hanya melawan kejahatan, tetapi juga membersihkan korupsi dari dalam sistem. Dengan kejatuhan Jembreng dan pengkhianatan Komar, kekuasaan mereka di terminal Rangkas Bitung runtuh sepenuhnya. Mauli dan kelompok perlawanan mengadakan pertemuan besar dengan warga untuk merencanakan masa depan terminal yang aman dan damai. Kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa mengambil alih terminal ini dengan cara yang salah, ujar Mauli. Kita akan membentuk sistem pengawasan bersama. Warga setuju dan mulai membentuk tim keamanan sukarela yang dipimpin oleh Mauli dan Salman untuk menjaga ketertiban. Jembatan bisnis gelap yang pernah dijalankan oleh Jembreng dihapuskan, digantikan oleh usaha-usaha yang lebih transparan dan adil. Dengan bantuan polisi yang bersih dan dedikasi warga, terminal Rangkas Bitung kembali menjadi tempat yang aman dan ramai seperti sebelumnya. Mauli menjadi simbol keberanian dan harapan, dihormati oleh semua orang yang telah berjuang bersama untuk kebebasan. Ini bukan hanya kemenangan kita, tapi kemenangan untuk semua yang percaya pada keadilan dan kebenaran, kata Mauli dalam pidato perayaan. Suasana di terminal penuh dengan tawa, musik, dan kebahagiaan, menandai awal baru yang cerah bagi semua warga. Mauli merasa lega dan bahagia melihat terminal kembali normal, mengetahui bahwa perjuangannya telah membawa perubahan yang signifikan bagi komunitasnya. Setelah semua konflik di terminal Rangkas Bitung usai, Mauli memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Kalimantan bersama saudara kandungnya. Aku rasa inilah saatnya aku kembali ke hutan, untuk menghormati leluhur dan melanjutkan hidup damai, kata Mauli kepada Salman sebelum berpisah. Salman mengangguk, terima kasih atas segala bantuan dan keberanianmu, Mauli, semoga kamu selalu dilindungi oleh roh leluhur. Mereka berdua berpelukan, mengenang perjuangan yang telah mereka lalui bersama dan persahabatan yang terjalin di antara mereka. Mauli meninggalkan terminal dengan pedangnya disimpan di tempat suci, sebagai simbol perjuangan dan perlindungan yang telah dia bawa. Dalam perjalanan pulang, Mauli menikmati keheningan hutan yang tenang, mendengarkan suara alam yang menenangkan jiwanya. Sesampainya di kampung halaman, dia disambut hangat oleh keluarganya dan warga yang telah mendengar tentang keberhasilannya. Kamu adalah pahlawan kami, Mauli, ujar ibunya dengan mata berbinar penuh kebanggaan. Kamu telah membawa kebebasan dan harapan bagi kita semua. Mauli merasa damai dan puas, mengetahui bahwa perjuangannya telah memberikan dampak positif yang besar bagi komunitasnya. Dengan senyum lebar, Mauli menatap pedang sakralnya yang kini diam, namun semangat perlawanan dan keberaniannya tetap hidup sebagai inspirasi bagi semua orang di Rangkas Bitung dan sekitarnya. Beberapa tahun setelah kejadian di terminal Rangkas Bitung, Mauli menjadi pemimpin yang dihormati di kampung halamannya, mengajarkan generasi muda tentang keberanian dan keadilan. Terminal Rangkas Bitung kini dikelola dengan transparansi dan kerjasama antara warga dan pihak berwenang, menjadi contoh harmonis dari komunitas yang kuat. Pedang sakral Mauli ditempatkan di pusat komunitas sebagai simbol keberanian dan pelindung yang selalu mengawasi kesejahteraan warga. Salman melanjutkan karirnya sebagai sopir bus, namun tetap menjadi penasihat dan sahabat dekat Mauli dalam menjaga keamanan terminal. Cerita Mauli tersebar luas, menginspirasi banyak orang di berbagai daerah untuk berdiri melawan ketidakadilan dan melindungi yang lemah. Mauli sering mengadakan pertemuan dan pelatihan untuk anggota perlawanan, memastikan bahwa mereka siap menghadapi ancaman apapun di masa depan. Di kampung halamannya, Mauli mendirikan sekolah yang mengajarkan nilai-nilai budaya Dayak dan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam. Keberanian bukan hanya tentang bertarung, tapi juga tentang melindungi dan menjaga apa yang kita cintai, kata Mauli kepada murid-muridnya, menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini. Terminal Rangkas Bitung menjadi simbol perdamaian dan kerjasama, di mana segala perbedaan dihargai dan konflik diselesaikan dengan bijaksana. Warisan Mauli sebagai pahlawan sejati tetap hidup dalam hati setiap warga, mengingatkan mereka bahwa dengan keberanian dan kebersamaan, segala tantangan bisa diatasi.